Saudara, meski di akhir pekan kualitas udara Jakarta yang diukur dari indeks kualitas udara. Polusi udara di ibu kota Jakarta kian memburuk. Hari ini kualitas udara Jakarta tercatat sebagai kota yang paling berpolusi nomor 5 di dunia. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang. Berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara HQR, kualitas udara di Jakarta ini berada pada angka 176 atau masuk ke dalam kategori tidak sehat. Secara mendasar, polusi udara di Jakarta adalah isu lokal karena sumber utama polutan berasal dari aktivitas di dalam dan sekitar wilayah Jakarta itu sendiri. Faktor-faktor lokal ini meliputi transportasi. Emisi dari jutaan kendaraan bermotor yang memadati jalanan Jakarta setiap hari menjadi penyumbang terbesar polusi udara. Kendaraan bermotor menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikel debu halus. Zat-zat ini sangat berkontribusi pada pencemaran udara. Industri. Banyaknya pabrik dan kawasan industri di sekitar Jakarta yang melepaskan polutan ke udara, mengeluarkan asap dan gas buang yang mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel debu halus ke udara selama proses produksinya. Industri sering menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas untuk menyalakan mesin dan proses produksi. Pembakaran bahan bakar ini menghasilkan polutan udara yang cukup tinggi. Aktivitas domestik, pembakaran sampah oleh individu dan kegiatan rumah tangga lainnya juga turut berkontribusi. Walaupun polusi dari aktivitas domestik biasanya lebih kecil dibanding industri dan transportasi, namun tetap berkontribusi dan perlu diperhatikan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Konstruksi, pembangunan infrastruktur yang masih menghasilkan debu dan partikel halus yang mencemari udara tidak dikelola dengan baik, debu yang dihasilkan akan menyebar luas ke lingkungan sekitar dan meningkatkan tingkat polusi udara. Jadi, dampak apa aja sih yang bisa dihasilkan dari polusi udara ini? Yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit, terutama pada sistem pernapasan dan kardiovaskular, seperti iritasi saluran pernapasan, batuk, sesak napas, dan tenggorokan gatal. Penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis dan asma, peningkatan risiko kanker paru-paru, akibat paparan jangka panjang terhadap zat beracun seperti benzina atau partikel halus, gangguan jantung dan pembuluh darah seperti hipertensi dan serangan jantung, menurunkan daya tahan tubuh. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Contohnya, hujan asam yang merusak tanaman, tanah, dan bangunan, kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, penurunan kualitas tanah dan air, dan kematian atau migrasi satwa liar. Solusinya yang bisa kita lakukan itu seperti apa ya? Yang pertama, mengurangi emisi kendaraan, seperti menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Gunakan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik atau berbahan bakar rendah emisi. Pastikan kendaraan dirawat secara rutin agar tidak menghasilkan asap berlebih. Yang kedua, mengendalikan emisi dari industri. Wajibkan pabrik memasang filter asap atau cerobong menyaring. Menanam dan melestarikan pohon. Gunanya untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Lakukan penghijauan di kota, taman, dan lingkungan rumah. Hindari penebangan liar dan dorong reboisasi di daerah gundul. Keempat, mengurangi pembakaran sampah. Pisahkan dan daur ulang sampah agar tidak menumpuk. Kelima, menggunakan energi bersih. Kurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin dan batu bara. Hemat listrik agar pembangkit listrik berbahan fosil tidak bekerja berlebihan. Dan terakhir, peran masyarakat dan pemerintah. Pemerintah perlu membuat kebijakan lingkungan yang tegas. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran lingkungan dan ikut serta dalam program bersih udara. Adakan kampanye edukasi tentang pentingnya menjaga udara bersih. Polusi udara adalah masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Udara yang kita hirup setiap hari itu sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan kita dan berpengaruh pada hidup kita. Jika kita terus membiarkan hal ini terjadi, dampaknya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan udara, seperti cara yang sederhana. Pertama, menanam pohon, tidak membakar sampah, menggunakan transportasi umum, dan menghemat energi. Karena setiap tindakan yang kita lakukan akan berdampak
dan menciptakan udara yang bersih dan lingkungan yang sehat bagi kita semua.